kemudian ada kawan-kawan dari mahasiswa S2, ya, ada Pak Taufik di Logito, kemudian banyak ini, kemudian kawan-kawan mahasiswa yang sudah lulus S2, S3 ini gabung kembali juga. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian alumni, para lulusan yang telah berkenan untuk bergabung di acara silaturahmi keilmuan kita di Majelis Ilmu dalam bentuk kuliah perdana ini. Ada saudara-saudara dari Salahuddin, mahasiswa kita dari Mesir. Terima kasih telah bergabung. Boleh dibuka Zoom-nya sebentar, boleh dibuka videonya sebentar. Ada Pak Sarji dari kelas baru Magister Hukum, Komen Subarnas, kawan-kawan dari Haruka, ada kawan-kawan juga dari mahasiswa senior Universitas Hukum Prodi S1, ada ada Intan Ayu Lestari, ada Gilang Ramadan, ada An Sudirman, Ali Ibadah, dan lain-lain ini. Terima kasih telah bergabung. Tidak bisa kami sebutkan, tapi tidak dengan rasa hormat kami, karena memang tulisan sangat kecil ya. Dan mari kita persiapkan untuk mengikuti acara perdana ini. Sambil menunggu kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung yang mulia, Mahkamah Konstitusi yang mulia Profesor Dr. Haji Ahmad Anwar Usman, kita sampaikan bahwa beliau tadi mengontak, staf beliau mengontak kita bahwa ada kegiatan takziah sebentar. Kami rasa kita bisa menunggu sebentar untuk acara beliau. Pak Arif Rahman Hakim, selamat bergabung Pak dari Bima. Siap Pak Selamat, mohon izin dalam perjalanan ke Surabaya Pak Selamat. Ya baik Pak, terima kasih telah berkenan untuk bergabung. Baik, terima kasih Pak Selamat. Peserta insya Allah mungkin bertambah, kita fasilitasi sampai posisi 500 agar semua bisa mengikuti bersama kuliah perdana Fakultas Hukum ini. Aku neng HP ra iso, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Damrah. Waalaikumsalam. Ya siap bos, siap. Sehat Pak. Alhamdulillah, barakallah. Monggo. Siap Pak, izin Pak, gabung Pak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Pak Rektor. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih peserta udah 148. Subhanallah. 149 nih Pak. Pak selamat, Prof selamat. 151 nambah terus. Pak Dr. Haris, selamat ulang tahun Pak ya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Makasih Mas Alpen. Terima kasih banyak. Mengikuti perkuliahan langsung. Den, kagak ada kipas Den? Kipas. Berarti 12. Tes. Cek satu. Cek.
Fakultas Hukum S2. Kami memperoleh informasi dari Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Bapak Ketua MK masih kajian, jadi sebentar lagi nanti akan masuk. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, kami menyapa lagi Pak Tambo dari Pontianak. Apa kabar Pak Tambo? Baik, Pak. Baik, ya, alhamdulillah Pak. Pak Abdullah Raden Haji Akik. Alhamdulillah, Pak. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Semoga. Iya. Pak Bibin Taswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bergabung. Ya Bapak Ibu sekalian, memang kuliah perdana ini selain digunakan untuk mengembang pembahasan atau diskusi mengenai pengembangan ilmu atau informasi hukum termutakhir, juga dalam rangka untuk silaturahmi keilmuan antara semua sivitas akademika Fakultas Hukum UIA. Jadi memang khusus bagi mahasiswa baru S3, S2 dan S1, namun juga melibatkan kawan-kawan dari alumni, kemudian kawan-kawan dari lulusan yang telah lulus sidang disertasi, tesis maupun skripsi. Pak, apa kabar dari Bogor? Bu Ade Nurjatu Sania dari Bekasi. Ya. Pak Firman Nurwahyu. Apa kabar Pak Firman? Ya, Assalamualaikum. Selamat. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Lancar ya Pak? Sehat? Lancar, alhamdulillah sehat. Ini anak-anak magang lagi di kantor. Baik, terima kasih informasinya. Sama-sama, ya.
Masuk belum, udah mulai. Iya, ini belum. Assalamualaikum. Jam berapa mulai nih, Pak? Iya, sebentar lagi, Pak. Oh, siap. UMK. Siapa? Assalamualaikum. Selamat. Siap, salam. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ini cabut kuliah nih. Dia perdana nih. Oh, ya. Ambil di jalan nih. Belum mulai ya nih ya. Kita nggak bisa nyalain lagi pada kerja. Pak Selamat mau nanya. Silakan, Pak. Nah, mulai. Assalamualaikum, Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia. Prof. Anwar Usman, Yang Mulia, kita mulai. Baik. Pak Rektor, izin kami mulai, Pak. Pak Rektor. Baik. Pak Yat, mulai bisa. Ya, baik, sebentar lagi kita akan mulai. Kita tunggu pengatur acaranya untuk mempersiapkan diri. Silakan.
Ada suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, SMH, Rektor Universitas Syafi'iyah, Bapak Dr. Masuki Ahmad, SMH, Dekan Fakultas Hukum, Maksudnya tempat begini? Wakil Rektor 3, Bapak Damar Mamang SMH, para guru besar dan para peserta kuliah perdana Fakultas Hukum Universitas Syafi'iyah yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bertatap muka melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan akademik dari Fakultas Hukum Universitas Syafi'iyah pada kuliah perdana Fakultas Hukum UIA dengan tajuk hari ini adalah Mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa Pilkada Serentak Nasional 2024 yang insya Allah hadir narasumber kita hari ini adalah yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Profesor Dr. Anwar Usman SH. Bapak Ibu yang kami hormati, membuka acara pada siang hari ini marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Subhan. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Undu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan.
wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir ma sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul aliyyul azimul Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Perdana Fakultas Hukum Universitas Syariah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mohon Bapak Ibu dapat duduk tegak untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan langsung. Dilanjutkan dengan maksud
Universitas Islam Asy-Syafi'iyah berdasar asas Pancasila, berakidah Islamiyah, pribadi butuh takwa pada Allah, akan rasa berprestasi, pandangan luas dengan sikap terbuka, penuh hasanah beradab berdunia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jaya kemuliaan untuk Indonesia tercipta, masa depan jaya abadi dengan rahmat dan ridho ilahi. Jaya kemuliaan untuk Indonesia tercipta, masa depan jaya abadi dengan rahmat dan ridho ilahi. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas WA selesai. Bapak Ibu, para peserta kuliah yang kami hormati, berikut ini akan disampaikan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Asy-Syafi'iyah sekaligus sebagai welcome speech yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Epidemiologis SHMH. Kami silakan. Terima kasih kepada MC Bapak Hayat Zainuni. Beliau juga merupakan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka kuliah umum awal tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehadirat Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, yang terhormat Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Bapak Dr. Masduki Ahmad SHMM, yang terhormat Warek 3 UIA Bapak Kandidat Dr. Dabrah Mamang SHMH, yang terhormat Bapak Moderator hari ini Bapak Kandidat Dr. Slamet Rianto, yang terhormat pula Wakil Dekan Bapak Kandidat Dr. Syarif Fadila SHMH, para Kaprodi dan Sekprodi baik itu program sarjana, magister dan doktor ilmu hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak yang terhormat, Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada kesempatan ini, antara lain saya sudah melihat ada Pak Heru Widodo, dan yang saya banggakan para mahasiswa, baik tingkat sarjana, magister dan doktor ilmu hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, mulai dari mahasiswa baru sampai pada yang sedang menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi saat ini, para alumni, serta para peserta kuliah umum yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH atas kesediaan Prof meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa untuk memberikan kuliah umum pada hari ini. Umum atau kuliah perdana ini, Prof, merupakan tradisi Fakultas Hukum
Universitas Islam Asafiyah setiap awal tahun perkuliahan sebagai sambutan kepada mahasiswa baru, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan pengembangan wawasan dalam nuansa suasana akademik dengan mengangkat topik-topik yang relevan. Topik kita hari ini adalah mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa pilkada serentak nasional 2024. Kami setuju bahwa pilkada serentak memiliki manfaat besar secara nasional. Namun pada saat yang bersamaan, antisipasi terhadap ketidakpuasan penyelenggaraan pilkada yang berujung pada sengketa pilkada perlu juga dilakukan. Peran Mahkamah Konstitusi pada konteks ini menjadi penting dan strategis. Tema ini juga menjadi penting artinya Prof, tidak hanya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Asafiyah, namun juga karena beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asafiyah seringkali menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa tersebut, baik sebagai kuasa hukum maupun saksi ahli. Di antaranya adalah Profesor Yusril Izzah Mahendra, Profesor Denny Indrayana, Profesor Laica Marjuki, Bapak Dr. Hamdan Zulfa yang saat ini profesornya sedang dalam proses. Kemudian ada juga Dr. Heru Widodo, Profesor Jainal Arifin, dan Dr. Wiryanto. Masih segar dalam ingatan kita peran beliau dalam sengketa Pilpres 2019 yang lalu, Prof, yang sidangnya mungkin Prof sendiri yang memimpinnya. Karena itu, mendapatkan pencerahan dari Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengenai sengketa pemilu merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang langka, serta menjadi pengetahuan yang berharga bagi kami semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Prof untuk kesediaannya berbagi ilmu dengan kami pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Asafiyah, Bapak Dr. Mas Duki Ahmad, untuk kesediaan Bapak memberikan opening speech pada kesempatan ini. Kepada seluruh mahasiswa, kami harap dapat memanfaatkan kesempatan langka dan berharga ini sebaik-baiknya. Ikuti dengan cermat seluruh pemaparan dan diskusi yang berlangsung. Bahkan kami berharap ada tulisan-tulisan bagus muncul dan dari kuliah ini, baik berupa artikel ilmiah untuk jurnal maupun sebagai tugas akhir, baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Jika nanti ada yang mengambil ini menjadi disertasi, kami mohon kesediaan yang mulia Prof. Dr. Anwar Usman SKMH sebagai promotor, bersedia menjadi promotornya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Kandidat Dr. Selamat Wiranto, Bapak Dr. Wiryanto, serta Bapak Ibu semuanya yang telah membantu terlaksananya kuliah umum ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang nyaman dan kurang berkenan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atau kita melatih para biasa agar Bapak Ibu yang hormati, tentunya kami sampaikan sambutan Rektor Universitas Asafiyah dan sekaligus sebagai opening speech pada acara ini. Terhormat memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman SKMH, yang kami hormati dan kami banggakan Dekan Fakultas Hukum UIA Dr. Efridadi Lubis SKMH beserta jajarannya,
para mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti kuliah yang sangat-sangat bergengsi ini, baik yang representasi mahasiswa S1, S2, S3 ilmu hukum, yang saya hormati dan saya banggakan, para alumni hadir ini di tengah-tengah kita, ada yang dari Kalimantan Barat, ada beberapa di belahan Jawa bagian tengah. Intinya adalah beberapa alumni Universitas Islam Asafiyah khususnya di MIH yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelenggarakan acara kuliah perdana untuk mahasiswa pasca sarjana S2, S3 MIH Universitas Islam Asafiyah tahun akademik 2022-2023. Marilah kita tunjukkan rasa syukur kita dengan senantiasa selalu menguatkan komitmen diri kita untuk terus memompa semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun, kondisi apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang revolusioner umat Nabi Muhammad SAW yang dimana telah mengantarkan kita dari peradaban yang gelap gulita menjadi peradaban yang disinari dengan cahaya terang benderang. Tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus kami Sivitas Akademika Universitas Islam Asafiyah ingin mengaturkan ucapan beribu terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman SHMH atas kesediaan beliau di tengah kesibukan untuk menjaga dan untuk memberikan pelayanan kepada bangsa dan negara. Beliau berkenan untuk menyempatkan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tentu bagi kami syukran. Terima kasih yang setinggi-tingginya dengan iringan doa. Mudah-mudahan Yang Mulia senantiasa diberikan kesehatan, dan juga kesabaran dalam menghadapi dinamika masyarakat kita yang demikian mulai cerdas, meski terkadang terlalu kebablasan. Saudara-saudara sekalian yang ada di ruang virtual ini, luar biasa ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia, luar biasa ini ada 223 lebih yang ada di Zoom kita. Memang kami seleksi betul supaya jalannya ceramah ataupun share keilmuan yang diberikan oleh Yang Mulia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Siang menjelang sore ini kita akan mendengarkan secara langsung dari Yang Mulia Ketua MK yang akan menyampaikan paparannya yang berjudul Mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Sengketa Pilkada Serentak Nasional 2024. Saudara-saudara sekalian, kita tahu MK atau Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengawal tegaknya konstitusi, mengawal demokrasi, dan melindungi tentu hak-hak minoritas. Kalau di pilkada sebelumnya, meskipun belum serentak, tetapi dibagi beberapa etape, MK sudah sesungguhnya memberikan pelayanan-pelayanan yang relatif kalau dengan jujur sudah memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara di negara yang saya kira masuk dalam demokrasi yang keempat di dunia ini. Tentu MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, baik Undang-Undang Dasar maupun Pancasila, maupun menjadi penjaga HAM. Namun MK juga menangani pilpres yang sungguh ini membutuhkan kerja yang luar biasa
dan kita betul-betul kita harapkan MK senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat, dapat legitimasi yang penuh dari masyarakat sebagai garda terdepan untuk mengamankan agar tegaknya melaksanakan konstitusi di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, kita beruntung karena Yang Mulia berkenan secara langsung. Bagi kami ini sebuah penghormatan yang luar biasa. Saya sepertinya terbatas kata-kata ini karena pertama ada ikatan emosional. Beliau tentu di samping saya menganggap dekat karena putra-putri kami ada satu komplek dengan beliau. Yang kedua juga kita didekatkan dengan alumni Universitas Islam Asyafiah, Universitas Islam Indonesia. Bukan saya bicara asobiah, tetapi seguru seilmu sepertinya kita tidak boleh saling mengganggu. Yang ada adalah saling menguatkan. Prof. Anwar Usman, kami adalah kawan seperjuangan dengan Mas Mahfud MD yang saat ini tentu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas dalam koordinasi beliau tentang politik dan pertahanan. Kami yakin Prof. Usman nanti banyak akan memaparkan kesiapan-kesiapan tentang MK untuk melaksanakan tugas-tugas suci ini. Tentu tidak mudah, apalagi dibatasi, yang mana undang-undang juga membatasi tidak boleh dalam kurun waktu tertentu sengketa itu tidak bisa diselesaikan. Tapi berdasarkan pengalaman yang lampau, misalkan 300 sengketa pilkada serentak terselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan. Karena saat itu saya kira kalau kita berdasarkan berita-berita di media, MK juga mampu menghadirkan keadilan. Tentu semua pihak dengan argumentasi masing-masing akan mengatakan yang benar di sisinya, yang benar pada pihaknya. Tetapi saya kira tidak mungkin sebuah peradilan akan memenangkan dua-duanya. Tetapi mana yang terkuat argumentasinya, mana yang sesuai dengan konstitusi, itulah dan yang diyakini oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi, tentu itulah yang harus kita sepakati. Apalagi keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya adalah harus kita ikuti bersama. Untuk menyingkat waktu dan memberikan kesempatan, kami mohon maaf Yang Mulia, mungkin nanti akan ada azan. Saya nanti sepenuhnya nanti kami serahkan kepada Yang Mulia. Tetapi pada prinsipnya tentu menuntut ilmu memiliki hal yang penting. Menuntut ilmu dan ibadah dua hal yang saya kira harus kita sinergikan. Untuk itu kami tidak akan berpanjang kalam. Selanjutnya menyerahkan kepada Yang Mulia, anggaplah Universitas Islam Asyafiah ini adalah rumah kedua dari Yang Mulia. Karena pada prinsipnya UIA sangat terbuka bagi bapak-bapak ataupun bagi keluarga Mahkamah Konstitusi. Kalau di sini sekarang ada Mas Hamdan Zulfa. Sebelumnya juga ada, mohon maaf, Pak Laisa Marzuki pun sampai hari ini masih tercatat sebagai dosen kami dan sering juga memberikan pencerahan kepada para mahasiswa. Kami juga jangan kita anggap ini yang terakhir, tetapi akan terus kita akan memohon sumbangsi pemikiran dari Yang Mulia untuk memberikan pencerahan kepada keluarga besar mahasiswa khususnya di Prodi Ilmu Hukum untuk mendapatkan dari Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH. Tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini mendapat ridho dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sepenuhnya kita dengarkan
apa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan mohon kepada para mahasiswa agar ketat menjaga mic masing-masing, agar ketika beliau menyampaikan paparan-paparan supaya ketertiban, kekhidmatan bisa dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta kuliah perdana yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama kuliah perdana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, SMA, dengan topik yang kita pilih adalah mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa Pilkada Serentak Nasional 2024. Acara ini akan dipandu oleh moderator Bapak Kandidat Dr. Selamat Triangko, SMA. Kami silakan pada Pak Selamat untuk memandu acara diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak MC. Terima kasih Saudara MC. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Anwar Usman SHMH, Pak Rektor Bapak Mustiki Ahmad, Bapak Dr. Mustiki Ahmad, Ibu Dekan, Ibu Dr. Evidani Lubis, Bapak Ibu dosen S3, Dr. Hukum, Magister Hukum maupun Sarjana Hukum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu untuk menyimak secara seksama paparan Prof. Dr. Anwar Usman sebagai pembicara tunggal untuk kuliah perdana saat ini. Langsung saja kita sampaikan panggung dan majelis ini kepada Prof. Anwar Usman. Kita sampaikan bahwa sekali lagi kuliah kita pada kesempatan pagi ini, siang sore ini adalah mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa Pilkada Serentak Nasional 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota mengamanahkan bahwa sebelum dibentuk peradilan khusus pemilu, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengadili sengketa pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024. Untuk itu kita tadi memperhatikan sambutan dari Bu Dekan dan Pak Rektor bahwa ada banyak hal yang perlu disiapkan, terutama mengenai kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menyongsong era sengketa pilkada serentak ini. Paparan akan langsung disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Desember 56. Kemudian merupakan hakim konstitusi dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang ke-6. Lulus dari pendidikan dasar di Bima, lalu melanjutkan pendidikan guru agama 6 tahun di Jakarta, kemudian melanjutkan studi S1 di UIN Jakarta, S2 di STH Iblang, dan menyelesaikan program doktor di Universitas Gadjah Mada. Yang Mulia ini menjadi calon hakim pada tahun 1985, setelah itu menjadi hakim dan bertugas di berbagai kota di Indonesia. Yang Mulia dilantik sebagai hakim konstitusi dan diusulkan oleh Mahkamah Agung, dilantik menjadi hakim konstitusi pada tanggal 6 April 2016. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita bersiap untuk menyimak apa yang disampaikan beliau. Mohon izin sekali lagi mengingatkan kepada kita semua yang hadir menyimak paparan beliau untuk mute audionya supaya tidak mengganggu perkuliahan ini. Kepada Yang Mulia Prof. Anwar Usman, kami mohon berkenan untuk segera menyampaikan paparannya. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Adinda Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam As-Safiyah beserta Wakil Rektor, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan dan para dosen Universitas Islam As-Safiyah, para mahasiswa, baik mahasiswa S3, S2, dan terutama adik-adik mahasiswa baru dan para peserta kuliah umum perdana yang saya banggakan. Sengaja saya mengutip salah satu amanah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah dengan adil. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan hukum. Jadi nilainya yang sangat tinggi adalah keadilan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa salah satu tugas, bahkan tugas utama bagi Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan keadilan. Amanah yang tersurat dalam surat An-Nisa ayat 58 ini juga kita temukan dalam pasal 24 UUD 1945 yang mengamanatkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi luar biasa, Al-Quran menegakkan keadilan, konstitusi kita juga menegakkan hukum dan keadilan. Bapak, Ibu, para peserta kuliah umum yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa Mahkamah Konstitusi berdiri berkat adanya amandemen UUD 1945, khususnya pasal 24. Tadi yang saya kutip adalah pasal 24 ayat 1, kemudian ayat 2-nya mengatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya sebuah lembaga yang kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi. Lalu di pasal 24C ayat 1 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jumlah hakim konstitusi hanya 9 orang, 3 dari Mahkamah Agung, termasuk saya, tadi sudah disampaikan oleh moderator, 3 dari Presiden, dan 3 dari DPR. Nah, harus menguji ketika ada pengujian terhadap sebuah undang-undang. Kita tahu sebuah undang-undang itu dibuat oleh Presiden beserta pembantu, dalam arti ini bisa menteri atau lembaga negara lainnya, lembaga setingkat menteri, bekerja berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan tahunan untuk melahirkan sebuah undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan diadili oleh 9 orang hakim konstitusi, ternyata ada pasal, ada ayat, atau frasa, atau satu kata bisa dinyatakan inkonstitusional dalam waktu sekejap. Dalam arti begitu putusan hakim dijatuhkan, maka pasal, ayat, frasa, atau kata dalam sebuah undang-undang bisa dinyatakan inkonstitusional. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Misalnya antara DPR dengan Mahkamah Agung. Tiba-tiba saja misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah produk yang merupakan produk yang harus dikeluarkan oleh DPR. Nah, ternyata dalam beberapa waktu kemudian terjadi sengketa. Menurut MA ini kewenangan kami, menurut DPR ini kewenangan kami. Satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan kewenangan atau sengketa antara lembaga negara hanya Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Kalau dulu sebelum UUD 1945 di amandemen, yang tentu saja belum ada Mahkamah Konstitusi, proses pembubaran sebuah partai politik tidak melalui proses peradilan. Tetapi begitu MK lahir, maka satu-satunya lembaga yang punya kewenangan atau yang boleh atau yang bisa membubarkan sebuah partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Partai apa saja? Apakah partai yang sedang berkuasa atau partai oposisi? Katakanlah demikian. Artinya di Indonesia ini memang ada istilah oposisi. Kemudian yang keempat, kewenangannya adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum, termasuk yang menjadi topik pada kuliah kali ini. Yang walaupun kita lihat
dalam pasal 24C ayat 1 ini tidak terdapat pilkada. Nah, tadi sudah disinggung oleh moderator, kewenangan ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk. Itu menyangkut kewenangan. Ada lagi satu yang merupakan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi, yaitu diatur dalam pasal 24C ayat 2 yang bunyinya Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Tetapi untuk dibawanya sebuah pendapat DPR tadi yang dikenal dengan impeachment, ya, harus melalui proses yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Untuk DPR misalnya bisa membawa pelanggaran baik yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, putusannya harus didasarkan pada 2/3 dari anggota DPR dalam rapat paripurna atau sidang paripurna dihadiri oleh, sekali lagi, 2/3 anggota DPR yang 2/3 dari anggota DPR harus menyetujui atau harus bersetuju bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, setelah itu baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dalam waktu 90 hari Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan apakah pendapat DPR benar atau tidak, setuju atau tidak, sama atau tidak, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan pendapat DPR, maka putusannya dikirim ke DPR yang kemudian oleh DPR harus mengirim ke Majelis Permusyawaratan Rakyat yang oleh MPR harus menindaklanjuti usulan DPR mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tadi, dihadiri oleh 3/4 dari anggota MPR harus hadir. Nah, jadi lebih sulit daripada keputusan yang harus diambil oleh DPR. Kalau DPR tadi cukup 2/3 anggota DPR yang hadir. Tapi kalau untuk MPR harus 3/4. Yang kemudian putusan MPR harus disetujui oleh 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Nah, itulah sekedar gambaran Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan mengenai tugas dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Nah, dari semua perkara atau masalah yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, perkara apapun, memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi bisa menjatuhkan sebuah putusan yang mampu memuaskan semua pihak. Pasti pro dan kontra itu selalu ada. Karena memang sejak zaman dulu sampai kapanpun sebuah lembaga peradilan atau seorang hakim tidak mungkin bisa melahirkan sebuah putusan yang memuaskan semua pihak. Hadirin para peserta kuliah umum yang saya banggakan,
pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan kuliah umum yang bertajuk Mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam pasal 24C ayat 1 tadi kalau kita telusuri tidak terdapat kata pilkada. Artinya rejim pilkada itu tidak sama dengan rejim pemilu. Makanya tadi sudah disinggung juga, saya sampaikan sekali lagi, kewenangan ini diberikan sementara waktu, artinya sejak atau sampai badan peradilan khusus terbentuk. Hadirin yang saya muliakan, pada hakikatnya pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana konkret bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Maka wujud dari pemerintahan rakyat dilakukan melalui pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat. Dengan pilkada, rakyat dapat memilih secara langsung calon-calon pemimpin di daerahnya. Oleh karena itu, pilkada merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Untuk itu, agar kemurnian suara rakyat terjaga, maka proses pilkada harus didesain setransparan mungkin, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar keterpilihan para kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan amanat ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang diselenggarakan secara serentak dalam beberapa tahap pilkada serentak pertama telah dimulai pada tahun 2015 dan pilkada serentak secara nasional akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Penyelenggaraan pilkada sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan di atas, meski merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, di samping Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan, namun tentunya juga merupakan tanggung jawab berbagai pihak yang turut memfasilitasi kelancaran proses pemilihan kepala daerah, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam bidang penyediaan data kependudukan. Data tersebut menjadi dasar bagi lahirnya hak pilih seseorang warga negara di dalam setiap pemilu maupun pilkada. Selain itu, masih ada mekanisme penyelesaian pelanggaran sesuai dengan jenis dan tahapannya masing-masing. Beberapa pelanggaran dimaksud adalah pelanggaran kode etik misalnya yang menjadi kewenangan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu, tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Gakumdu dan Peradilan Umum, sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan penetapan hasil perolehan suara para peserta atau pasangan calon pemilihan kepala daerah berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hingga dibentuknya Badan Peradilan Khusus, seperti yang telah saya singgung dan telah disampaikan juga oleh Bapak Rektor tadi. Hadirin yang saya muliakan, pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya, meskipun pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi senantiasa mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. Kita memang telah memiliki pengalaman sejak tahun 2005 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan kita juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan pilkada secara serentak sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 lalu tentu memiliki tantangan yang tidak biasa, yaitu wabah pandemi COVID-19 yang tidak hanya dialami oleh kita, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Jika kondisi pandemi COVID-19 dihadapkan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, tentulah hal ini merupakan kondisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Namun, pada sisi lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah semakin menyebar dan meluasnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat. Keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hadirin yang saya muliakan, pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kita adalah sesuatu yang memang harus diputuskan dan dijalani. Namun sebagai umat beragama, kita tentu harus meyakini bahwa pandemi COVID-19 adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia untuk memperteguh sekaligus memperkuat keyakinan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari takdir Tuhan yang harus dijalani dan dilalui. Sebagai seorang Muslim, saya berkeyakinan dan berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan Allah tidak membebani seseorang atau suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang demokratis dan sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan telah dilalui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu digelar pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
baik provinsi maupun kabupaten kota. Sementara untuk pilkada rencananya digelar pada tanggal 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa tahun depan adalah tahun 2023, yang berarti sudah memasuki tahun politik. Ini berarti pula waktu kick-off perhelatan akbar bernama Pemilu Serentak Nasional sudah kian dekat. Meskipun demikian, secara umum MK telah siap menghadapinya. MK saat ini sedang dan akan terus bertransformasi menjadi peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Administrasi perkara dan sistem teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah dan tanpa biaya harus dijamin keberlangsungannya, didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya, terbuka, dapat dikontrol oleh publik, menjadi hal yang sangat penting untuk terwujudnya peradilan modern. MK akan terus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar dapat merasakan dan memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus mengembangkan proses beracara ke arah yang lebih baik, yang dilangsungkan secara modern, cepat, sederhana, dan tanpa biaya, yang berhubungan dengan manajemen persidangan, waktu berperkara, dan prosedur yang sederhana dalam pengajuan dan pemeriksaan permohonan. Dalam hal ini, MK juga terus berikhtiar memberi kemudahan bagi para pencari keadilan atau justisiabelen. Saat ini, masyarakat dapat merasakan bagaimana mudahnya beracara di Mahkamah Konstitusi. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan secara elektronik, secara online, dan real time atau seketika melalui media elektronik yang disebut SIMPEL, yakni Sistem Informasi Penanganan Elektronik, yaitu sebuah aplikasi berbasis web untuk memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online atau permohonan online. Melalui aplikasi ini, para pihak atau masyarakat tidak hanya dapat melakukan pengajuan permohonan secara online, tetapi juga memantau perkembangan permohonan atau perkara dan menegakkan dan mengakses berbagai fitur-fitur layanan seperti jadwal sidang, panggilan sidang, mengunduh risalah atau putusan, serta fitur-fitur lainnya. Selain itu, persidangan juga dapat dilakukan secara virtual, sehingga telah mengikis ruang dan jarak bagi para pihak. Kehadiran SIMPEL telah dapat dirasakan oleh para pihak selama masa pandemi COVID-19. Selain aspek teknologi, MK juga kerap memberikan pemahaman hak konstitusional kepada warga negara melalui berbagai macam kegiatan seperti bimbingan teknis beracara di Mahkamah Konstitusi bagi para advokat, berbagai seminar, workshop,
lokakarya, halakoh, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini semata-mata demi meningkatkan pemahaman warga negara akan pentingnya hak konstitusionalnya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman. Ada catatan dari Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, ada kegiatan rapat lanjutan, jadi mohon kali ini tidak ada tanya jawab. Oh betul Yang Mulia. Insya Allah, jadi gini, insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan melayani berapa lama pun, bisa 1 hari boleh. Insya Allah. Baik. Saya mohon maaf karena ini saya harus bagi-bagi waktu. Sebenarnya masih lagi ada kegiatan di lantai 15. Baik. Sekali lagi mohon maaf ya, insya Allah nanti pada kesempatan lain. Bila perlu nanti saya hadir langsung di Universitas Islam Asabila. Terima kasih, Bro. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Bro. Saya pamit ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian paparan mengenai mendaulat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan sengketa pilkada serentak nasional 2024. Ada beberapa hal penting yang tadi disampaikan, yang intinya intinya saya sampaikan sebagai berikut, bahwa memang menjadi tugas berat bagi ada di pundak para hakim konstitusi karena 9 orang saja, sementara jumlah sengketa hasil penghitungan suara pilkada itu sangat-sangat banyak. Oleh karena itu ini perlu dicermati bahwa putusan yang diambil memang bisa keliru, tetapi sangat-sangat diperhatikan untuk tidak mengambil putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Kemudian yang kedua, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah siap mengadili sengketa hasil penghitungan suara pilkada. Mengapa demikian? Parameternya adalah karena Mahkamah Konstitusi telah mempunyai pengalaman mengadili sengketa pilkada tahun 2020. Kemudian Mahkamah Konstitusi telah bertransformasi menjadi peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah mengembangkan proses beracara secara langsung maupun virtual yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, insya Allah Mahkamah Konstitusi akan memberikan kemudahan pada pencari keadilan, dan karena itu terus melakukan sosialisasi untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, dan kita beri aplaus bersama yang meriah. Terima kasih juga, kami telah diberi janji untuk bisa nanti berdiskusi kembali dengan Prof. Di kampus Universitas Syafia. Kami akan mempersiapkan forumnya sedemikian rupa sehingga kami memenuhi forum ini memenuhi rasa hausnya kawan-kawan pencinta keadilan, baik para akademisi maupun para praktisi konstitusi khususnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Fakultas Hukum pada kesempatan yang terakhir ini akan memberikan kenang-kenangan kepada Prof secara virtual. Nanti kemudian realnya akan kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat kami mohon budikan berkenan untuk menyampaikan pandangannya. Oke. Terima ya Prof, saudara. Waduh. Nanti yang aslinya akan kami kirimkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, indah sekali dia. Ya, langsung.
Baik, terima kasih Ibu Dekan, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para dosen, para mahasiswa S1, S2, S3 yang telah mengikuti acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian besarnya dari mulai pendaftaran sampai berakhirnya mengikuti acara ini masih tetap 224. Karena itu tidak bisa kami menyampaikan rasa terima kasih kecuali jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Bapak sekalian dilimpahi berkah dan rahmat Allah SWT, dan kita akan jadwalkan kembali sesi-sesi diskusi ilmiah di Fakultas Hukum. Terus kemudian kita akan coba mengemas kembali kajian konstitusi ini dengan Prof. Anwar Usman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kuliah umum, kuliah perdana ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa ditampilkan Mbak Mulan itunya Foto bersama. Foto bersamanya ya. Ditampilkan itu ya. Foto bersama ya. Ada kamera Bu. Ya. Kita foto bersama. Iya. 1, 2, 3. Terus semuanya yang itu yang kelihatan banyak Mbak Mulan. Full. Ya. Ya. Mohon izin Bapak sekalian sejenak 1-2 menit untuk foto bersama. Ambilin yang ini. 1, 2, 3. Baik. Grup kedua atau lembar kedua. 1, 2, 3. Baik, lembar ketiga. 1, 2, 3. Lanjut, masih ada? Lembar kelima, keempat. Oke, 1, 2, 3. Dan lembar kelima terakhir. 1, 2, 3. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Allah sekalian senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Salam sehat dan kembali kita menekuni majelis ilmu yang kita jalani. Terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallah.